Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang akan terjadi pada mantan ketika kamu tidak rela. Dia hanya memanfaatkanmu saja. Ya. Jadi mungkin walaupun lisan kita mengatakan kita sudah melupakan mantan, kita sudah tidak pernah memikirkannya, kita tidak berharap lagi dia kembali, itu di lisan kita. Ya, tetapi jauh di hati kecil kita, hati kita yang paling dalam, ya, di dalam lemari hati kita yang terdalam, yang tidak tembus cahaya. Artinya tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan kepada mantan, bahwa kita masih mencintainya, bahwa kita masih berharap dia kembali, bahwa diam-diam kita masih menunggunya, bahwa kita tidak rela dia menjadi milik orang lain karena kita yang lelah, kita yang capek mengupayakan agar dia sukses, agar dia berhasil, agar dia bisa bangkit dari kesedihannya, agar dia bisa menjadi seperti saat ini, seseorang yang diinginkan oleh begitu banyak orang, seseorang yang dikagumi, dan seterusnya. Kita tidak pernah rela dia bersama orang lain, kita tidak pernah rela dia hanya hadir untuk memanfaatkan kita saja. Nah, maka apa yang akan terjadi pada kehidupan mantan? Ya, ketika kita belum rela atau tidak pernah rela, dia hanya memanfaatkan kita saja. Meskipun di lisan kita, kita mengatakan sudah merelakannya. Meskipun mungkin di postingan-postingan kita, ya, kita pernah ya mengatakan bahwa kita sudah merelakannya, melupakannya, dan dia mengintip media sosial kita, ya, dia mungkin bahagia kan, ya, ketika tahu bahwa kita sudah merelakan dia, bahwa kita sudah melupakannya. Tetapi ketika di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita belum rela dia hanya memanfaatkan kita, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu akan sesuai dengan apapun yang kita inginkan di dalam hati kita. Kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi tadi, ya, apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan mantan, itu akan sama dengan apapun yang ada di dalam hati kecil kita. Kita tidak rela mantan hanya memanfaatkan kita saja. Kita menginginkan, misal dia berpisah dengan orang ketiga, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan mantan. Kita masih menginginkan dia datang dan minta kembali kepada kita. Walaupun sekarang kelihatan dia sudah melupakan kita, sedang senang-senangnya bersama orang ketiga, insya Allah dia akan datang mencari kita
untuk minta kembali kepada kita, seperti apa yang kita rasakan. Kita sering ya melihat, mendengarkan kisah-kisah nyata yang betul-betul terjadi ya di sekeliling kita saja. Misal ada seorang suami mengkhianati istrinya, ya kemudian pergi dengan istri mudanya happy-happy. Begitu dia kehabisan uang, dia dikhianati oleh istri mudanya, ujung-ujungnya minta kembali kepada istri yang pertama. Ya, zaman dulu tuh kita sering melihat ya, kakek-kakek begitu sudah sakit-sakitan, balikkan kepada istri pertamanya. Maka selalu saya bilang, doakan yang baik-baik. Paling tidak kita mendoakan agar dia sehat terus, agar ketika dia ternyata memang jodoh sejati kita kembali kepada kita, kalau kita berdoa yang baik, dia tetap sehat dan tidak merepotkan kita. Nah, kita sering lihat tuh, pada saat masih jaya, masih kaya, semua mau dengan dia. Begitu sudah bangkrut, tidak punya apa-apa, dia ditinggalkan, ujung-ujungnya sakit-sakitan, balik kepada istri pertama. Nah, itu hebatnya ya, istri-istri di zaman dulu tuh. Sudah dikhianati oleh suaminya, suaminya sakit-sakitan, kembali kepada dia. Dia urus, dia rawat, dia jaga. Ya, dia obati. Itu betul-betul cinta sejati itu yang seperti itu. Tapi zaman sekarang, saya yakin kalau ada suami yang begitu, balik kepada istri pertamanya sudah tidak mau nerima tuh. Kalau sudah sakit-sakitan. Kalau zaman dulu memang luar biasa ya. Nah, tetapi itu contoh. Kenapa balik? Ya, walaupun sudah sakit-sakitan tadi, karena hatinya tidak pernah rela melepaskan. Hatinya terus membisikkan doa-doanya. Hatinya menginginkan tetap kembali. Maka itulah yang akan terjadi meskipun jalannya rumit dan berliku-liku. Ya, kenapa demikian? Karena doa orang yang terzolimi itu mustajab. Apapun yang dia inginkan, insya Allah itulah yang akan terjadi. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran, fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa itu orang yang fajir, orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri. Ya, jadi walaupun yang berdoa ini orang yang tidak pernah beribadah sekalipun, ketika dia terzolimi, doanya terkabul. Ya, itu hebatnya doa dari orang-orang yang terzolimi. Jadi ketika kita tidak rela mantan hanya memanfaatkan kita saja, maka yang akan terjadi pada kehidupan mantan adalah apa yang masih kita inginkan. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.